ternyata gini, sayanya sudah kebelet ingin jadi pengusaha. Modal sebenarnya belum cukup. Ya. Iya. Ada modalnya, justru sebagian besar saya alihkan bikin rumah waktu itu, bangun si rumah. uang deh, Ya. ya. Ternyata ada sisa 3.800.000. Ya. Wah ini saya pikir kalau kita fokus ke rumah nggak ada habis-habisnya. Gitu. Udah dimanfaatkan sisa uang itu kita mulai itu. Karena prinsipnya gini, orang kadang-kadang terlalu berpikir gini, wah kalau bisnis, kalau usaha harus modal besar. Ya kan? Siapa bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Kali ini kita mau ngobrol santai sama Pak Ben Hardy. Pemirsa, beliau pengusaha ini, pemirsa, jeruk nipis ya, minuman jeruk nipis ya. Minuman jeruk nipis. Jadi beliau ini mereknya itu Jenisa, mungkin dari para pemirsa sudah banyak yang mengenal Jenisa, minuman jeruk nipis itu yang asalnya di Ciawi itu. Nah inilah dia orangnya, Pak Ben Hardy. Selamat pagi menjelang siang mungkin ya Pak Ben. Selamat pagi menjelang siang, betul. Terima kasih nih Pak Ben sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita dari Kuningan Mas. Kita ingin menggali mungkin Pak Ben, menggali tentang ke-entrepreneurannya gitu kan. Pak Ben ini mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Ben. Barangkali ada biar masyarakat Kuningan lebih mengenal lagi Pak Ben. Mangga Pak Ben. Ya, atur nuhun. Kang Deden, ya Kang Deden ya, biasa dipanggilnya ya, karena masih muda dipanggilnya Kang Deden. Terima kasih kesempatannya Kang Deden. Ya. Saya masuk dunia bisnis itu dari 2004. 2004 ya. Ya, sebelumnya saya dari 1990 itu kerja di pengeboran minyak lepas pantai. Oh, pernah di pengeboran minyak? Cukup lama lah, sekitar 12 tahun. Lama juga ya. Ya, saya dari mulai Aceh sampai Irian tugasnya itu. Pengeboran itu berarti Pertamina atau apa Pak? Ya, saya di waktu itu di BKKA Pertamina, Badan Koordinator Kontraktor Asing. Jadi di perusahaan asing yang kerjasama dengan Pertamina. Oh gitu. Itu saya dari mulai Laut Cina Selatan, saya di laut namanya offshore. Ya. Kalau di hutan, di darat namanya onshore. Itu kan ada juga ya kilang-kilang minyak yang di darat seperti Balongan, itu kan di darat misalnya itu namanya onshore. Itu ada di Irian, terusnya di daerah Sumatera dan lain-lain gitu. Oh, berarti Pak Ben itu kerjanya ngebor atau bagian apa nih? Apanya gitu? Saya waktu itu telecommunication supervisor. Bagian telekomunikasi, kita juga membuat laporan untuk dikirim ke kantor pusat Jakarta, terusnya ke New York, Houston, di mana dia kirim ke Amerika untuk pusatnya gitu. Karena itu kan perusahaan asing gitu. Baik itu mengenai laporan drilling report, ya, laporan drilling, geologi report, morning report, afternoon report. Jadi siap saat ada laporan gitu nama itu. Itu seperti itu. Oh, kerjanya seperti emang dulunya lulusan apa nih Pak Ben ya? Sangat penasaran jadinya. Yang saya tahu sih pengusaha Jenisanya gitu kan. Kok dulunya ternyata memang bagian di pengeboran gitu ya. Ya kalau dilihat dari background sih nggak nyambung gitu ya. Cuma memang waktu muda itu saya senang belajar, senang mencari ilmu gitu ya. Artinya kasarnya gini, ilmu apapun yang kira-kira bisa saya pelajari dan saya ada waktu saya pelajari. Iya. Saya punya sertifikat telekomunikasi internasional. Jadi
saya mau kerja di Amerika, di Alaska, dan lain-lain. Itu bisa karena kita sertifikat saya itu ininya internasional gitu. Ya. Internasional ininya. Sudah disahkan di Badan Internasional Telekomunikasi. International Telecommunication Union gitu. Badan telekomunikasi dunia gitu seperti itu. Iya. Oh, jadi punya sertifikat itu. Itu kok ya termasuk yang lain-lain kita juga punya gitu ya. Jadi itu seperti itu ya. Ada beberapa istilahnya ada beberapa istilahnya disiplin ilmu lah gitu. Rekayasa mesin industri dan lain-lain. Oh. Berarti kan kalau gelar kan SE ya Pak ya? Iya. Berarti SE itu semenjak sebelum kerja juga udah kuliah dulu gitu maksudnya. Kuliah nyusul karena waktunya nggak dapat. Kuliahnya. Kalau nggak dapat karena kita kan tugas di sini 6 bulan, tugas di Batam 4 bulan gitu ya, di Irian. Jadi kadang-kadang di offshore, kadang-kadang tengah laut. Jadi nggak waktunya kuliah juga berantakan gitu seperti itu. Nah Pak, berarti 12 tahun ya kerja di situ. Nah sekarang ujung-ujung ke jeruk nipis gitu Yeah. Pak. Itu yang melatar belakangnya apa Pak? Bukannya gaji di sana sudah gede gitu kan Pak? Perusahaan asing itu namanya juga Pak. Betul. Kalau dari sisi itu ya alhamdulillah ya. Ya. Tahun 90-an juga saya hampir 30 ya. Karena kita rate-nya ya, gajinya itu dolar. Kita pakai dolar itu ya. Jadi kalau kita kayak seperti sekarang kita kesana gajinya cuma sedikit $1.000, tapi kalau dikali 14.000 kan 14 juta gitu ya. Kayak itu seperti itu. Sebenarnya latar belakang saya terjun ke dunia bisnis ini cita-cita dari awal sih, dari mulai SMA. Oh, jeruk nipis itu ya? Enggak, bukan jeruk nipisnya, jiwa entrepreneurnya. Oh iya. Jiwa entrepreneurnya itu dari SMA kelas 1. Saya banyak baca buku orang-orang sukses di Indonesia ya. Ya banyaklah ya. Dari situ memotivasi saya untuk terjun ke dunia usaha. Tapi waktu itu kalau namanya bisnis kan sebenarnya waktu itu saya karena masih belum pengalaman. Harus punya modal, ternyata tidak. Ya setelah saya terjun ini modal nol juga bisa. Karena kita berpikirnya waktu itu seperti itu, ya akhirnya saya coba kerja dulu. Kebetulan ada kesempatan kerja di perusahaan minyak asing. Kita coba dalam rangka ya istilahnya kumpul modal gitu. Iya. Itu seperti itu. Dan setelah itu memberanikan diri terjun total gitu kan di Betul. Jenisa ya. Iya, karena prinsip saya gini, segala sesuatunya tuh harus serius, harus fokus, gitu ya. Jadi waktu itu ya kalau menurut saya sih keluar dari zona nyaman ya, comfort zone. Iya. Yang dulu tiap bulan kita gaji besar, terusnya sekarang harus dari nol lagi. Waktu itu saya sempat istilahnya diskusi sama istri saya, gimana kalau kita pulang kampung, terusnya kita mulai bangun usaha pelan-pelan gitu ya. Cuma karena istri saya tahu, saya banyak waktu mudanya tuh ya banyak ikut kursus. Ya zaman saya kan istilahnya komputer masih baru, akuntansi, terusnya tadi telekomunikasi, terusnya rekayasa mesin industri, terusnya teknik pendingin gitu ya. Ada mulai AC, kulkas gitu, walaupun udah lupa tapi intinya kalau seperti itu. Sehingga waktu muda pun kalau bahasa ekstrim saya, bahasa sombong saya nggak pernah takut dipecat. Kalau saya dipecat di salah satu perusahaan, karena saya punya beberapa walaupun tidak hebat gitu ya, saya punya beberapa ilmu gitu ya yang bisa saya kembangkan. Makanya ya udah pecah sana saya ini, makanya saya memberanikan diri. Dan kondisi saat itu ya sebenarnya rada gimana ya menurut saya, karena pada saat saya resign itu dari perusahaan pertambangan perminyakan itu anak saya 3. Oh, udah anak 3? Iya, jadi artinya kalau masih bujangan kan bebas. Iya. Ya kan dari ini drastis, tapi memang ya mungkin jalan hidupnya seperti itu. Ya kita memang pengen fokus.
Akhirnya dari sana nggak langsung terjun saya. Saya kenalan sama salah satu pengusaha kebetulan dari Cirebon, dia punya supermarket. Saya kembangkan yang tadinya 1 jadi 4. Apanya, Pak? Supermarketnya. Supermarketnya. Di Jakarta. Oh, jadi belum jenis belum, belum. belum. Saya ada kesempatan itu saya coba dulu gitu ya. Akhirnya supermarket itu yang tadinya punya 1 jadi 4. Saya berpikir ternyata saya bisa juga nih ngelola bisnis. Berangkat dari sana, kenapa enggak saya bisnis sendiri gitu. Ya pada akhirnya pulang kampung mulailah gitu bisnis minuman ini gitu. Itu 2004 ya, Pak ya? Ya, pokoknya dari 2001 sampai 2004 tuh masa-masa transisi. Kalau anak muda mah lagi mencari jati diri. Kalau saya nih kira-kira bisnis apa gitu. Seperti itu. Dan di satu sisi gini, kenapa saya ngambil minuman gitu ya. Saya berpikir gini, kalau yang namanya bisnis minuman nggak ada matinya. Kalau saya melihat di pasar, di iklan, wah bisa muncul lagi, muncul, tapi semua bisa jalan gitu. Ya, satu itu. Kedua, nah satu lagi bahasa ekstrim saya. Kenapa saya ngambilnya minuman ya, makanan juga sebenarnya bagus juga ya. Bahasa ekstrim saya begini, sampai kiamat kurang 2 hari manusia masih perlu makan dan minum. Jadi ya kiamat pun mau kiamat. Iya, artinya bisnis ini kan jalannya tuh panjang banget gitu. Beda dengan bisnis-bisnis yang lain mungkin ya, tapi itu juga dengan catatan kalau kita mau menekun ini fokus dan serius gitu ya, bisnis apapun gitu. Tapi lebih mudah dan itu istilahnya kebutuhan setiap hari manusia. Manusia masih pasti kan perlu makan, perlu minum. Gitu seperti itu. Oh, itu yang melatar belakang terjun di Jenisa ya. Iya. Nah, waktu itu kan katanya butuh modal nih, Pak. Terus sudah aku kumpul modal gitu. Iya. Nah, waktu itu modalnya berapa, Pak? Untuk jadi ternyata gini. Sayanya sudah kebelet ingin jadi pengusaha. Modal sebenarnya belum cukup ya. Iya. Ada modalnya, justru sebagian besar saya alihkan bikin rumah waktu itu, bangun rumah. Ya. Ternyata ada sisa 3.800.000. Ya. Wah, ini saya pikir kalau kita fokus ke rumah nggak ada habis-habisnya gitu. Udah dimanfaatkan sisa uang itu kita mulai itu. Karena prinsipnya gini, orang kadang-kadang terlalu berpikir gini, wah kalau bisnis, kalau usaha harus modal besar, ya kan? Siapa bilang? Kalau sebenarnya kita sudah punya modal, ya di samping modal mungkin dari tekad diri sendiri, di satu sisi kalau Kang Dedam perhatiin coba gini, sebenarnya terutama ibu-ibu itu jiwa-jiwa atau arah ke jiwa entrepreneuran itu ada. Ibu-ibu? Iya, cuma tidak pernah menyadari. Artinya gini, yang namanya dapur, semua orang rumah tangga kan pasti punya dapur. Selama sebulan, ya kan? Coba saya tanya, berapa produk yang dibikin? Selama sebulan? Iya, sama semua ibu-ibu. Ya kalau sehari 3 kali produk aja ya, Pak ya? Ya. Bisa lebih. Bisa lebih ya? Lebih. Artinya gini, cuma si ibu rumah tangga itu tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah produk yang bisa dijual. Ayo, mau kita bicara apa? Tempe udah mulai, tempe tepung, tempe goreng, tempe orek, tempe bacem. Itu kan di restoran ada, di rumah makan ada. Kan kita nggak gratis, bayar kan? Iya kan? Sayur mungkin 10 macam dan lain-lain. Belum kalau kita punya open bikin kue. Itu sebenarnya sebuah produk. Kalau produk itu kita kembangkan, kita jual, jadi duit kan? Iya. Kalau sudah jadi duit itu kan konsep bisnis itu udah mulai berjalan. Iya kan? Sampai mungkin sebulan 150 item produk. 150 ya? Ya bisa jadi kan kalau satu hari tempe, tahu, sayur, nasi. Nah itu aja udah berapa, kerupuk yang ringan-ringan gitu ya. Itu udah berapa, 5 kali 30 itu macam-macam. Terkadang kan ibu-ibu juga nggak pede, Pak, ngejual produknya. Itu dia. Gitu. Ke suaminya mah karep nating cina kan gitu ya. Kayak enak ya. Jadi nggak, maksud saya itu kan sebenarnya udah mental bisnis sudah ada. Ya kan? Kalau itu dijadikan peluang bisnis juga
bisa ya kan, toh kalau kita makan di warung, di restoran sama yang di rumah, tapi kalau di warung kan bayar. Ya. Iya kan, selalu sudah ada transaksi, itu yang namanya bisnis. Hmm. Sebenarnya sudah ada mental itu gitu. Jadi mental ibu-ibu sebetulnya potensinya udah lebih besar Lebih mungkin besar, ya. Kalau itu seperti itu. Nah itu kalau kembali nih Pak ke Pak Ben, waktu itu yang dirasakan masa sih nggak mungkin kan langsung besar gitu kan? Ya. Dari 3 juta berapa? 800. 800 itu gimana dulu nih ceritanya gitu kan sampai sekarang sudah punya berapa pabrik berarti Pak? Ya kalau sama yang Jennifer jadi 2. 2 pabrik ya, Ya, sama Jennifer. ya. Nah itu juga kan bisa dijelaskan juga ya Pak. Iya, iya. Jenisa, Jennifer itu ada hubungan apa gitu. Tapi nanti dulu mungkin yang itu dulu Pak, Ya. dijelasin awal latar belakang. Latar belakang tadi ya. Jadi memang sebenarnya sih kalau kita setback ke belakang ya perjuangan luar biasa. Gitu. Saya bangun rumah juga, ya pokoknya yang penting bisa dihuni layak gitu ya, nggak bagus. Dan waktu itu saya proses produksinya itu di ruang tamu. Di sini Pak? Bukan sini. di sana, Oh, yang di sana. pabrik gitu. Iya, iya. Kalau di ruang tamu, meja tamu, kursi tamu saya taruh di depan teras gitu. Jadi kalau orang mau namu silakan di teras. Ya, saya nggak punya pikiran malu atau apa ke orang lain. Yang penting saya nggak nyusahin orang lain gitu kan. Saya bikin itu karena tempat nggak ada, karyawan cuma 1. Ya saya, istri saya sama karyawan. Itu ya, artinya serba manual semua lah. Jadi proses masak, pengemasan di ruang tamu, masak di dapur gitu ya. Itu step by step kita pasarkan ke sana sini. Ya itu juga bukan nggak ada kendala gitu ya. Kebetulan waktu itu pertama kita ini di daerah Cijoho yang sekarang sentra oleh-oleh. Ada beberapa toko di sana. Saya lihat, saya kirim waktu itu nggak banyak ya, 10 dus ya, karena memang kemampuan produksi kita juga nggak banyak ya. Pasar belum jelas. 3 minggu kemudian masih ada 6, kok laku 4 3 minggu gitu. 3 minggu ya. Ya, kalau saja saat itu saya apa ya, nggak semangat gitu ya, Kendor lah gitu. kalau semangat kendor terus frustasi, ngapain ngurusin bisnis ini, bisnis yang lain lagi aja. Nah itu sebenarnya nggak baik ya kan. Kita mulai dari awal lagi. Ya. Tapi pada saat itu saya langsung evaluasi gitu, ini kira-kira apa yang membuat produk saya penjualannya lambat. Ya ini kita perbaiki, mulai dari kualitas produk, kemasan, terusnya harga, promosi. Kita perbaiki tuh, kita konsen ke sana. Ya ini step by step ada peningkatan gitu. Yang dulu 3 minggu cuma laku 4 dus, yang isi kemasan isi 10. Ya sekarang 1 toko 3 hari bisa, ya tergantung tokonya. Ada 100 dus 3 hari, ada yang Sekarang atau sekarang gitu ya, sekarang ya. Artinya setelah ada kita terus terus evaluasi ya. inovasi ya, kita evaluasi, kita perbaiki, ya ternyata hasilnya ya sekarang itu seperti itu. Terus waktu itu langsung ini Pak, kan kalau sekarang kan ada sirupnya, ada minuman langsungnya. Iya langsung minum ya. Dulu minuman langsung ya atau sirupnya? Dua-duanya. Oh dua-duanya langsung. Dua-duanya ya, cuman memang kapasitas produksi masih terbatas. Masih sedikit lah gitu ya. Sering waktu berjalan ya step by step ya alhamdulillah gitu bisa berjalan. Nah terus kalau Jenisa, Jennifer itu gimana Pak? Dijelaskan Pak. Saudaraan atau gimana Pak? Kalau yang Jennifer memang sebenarnya awalnya saya yang apa ya istilahnya, yang jalanin ya, orang tua sih. Saat itu orang tua, tapi karena namanya orang tua ya serba terbatas tenaga dan lain-lain. Kita yang muda waktu itu kebetulan saya yang agak bebas, berani kerja pindah sana pindah sini. Soalnya kakak saya kan istilahnya kerja di PLN, pegawai negeri, kan nggak bisa ini ya. Yang lain-lain juga seperti itu. Akhirnya saya juga ada apa namanya background dan feeling bisnis, ya udah saya yang terjun gitu. Nah terjun, udah jalan, di tengah jalan ada permintaan yang
komponen isinya itu di luar yang permintaan Jennifer gitu ya. Waktu itu kebetulan memang dari AA Game pertama ya. MKNet lewat MKNet minta yang ada madu. Iya. Kata ibu saya, udah kamu bikin sendiri. Ya udah saya akhirnya bikin sendiri. Merek Jenisa gitu. Jadi judulnya kalau sekarang sih yang Jennifer itu adalah perusahaan keluarga, ya kan, masuk saya juga, gitu. Kalau yang Jenisa pribadi, gitu. Jadi historinya itu sih pintas. Bedanya apa Pak? Bedanya ada madunya atau gimana Pak? Awalnya Awalnya. ada madunya, tapi dalam perjalanan karena harga madunya semakin mahal, Iya. nggak kuber harganya, jadi ya udah ini biasa, gitu. Itu masih tahun berapa? 2004 juga. 2004, 2005. Oh, masih 2006. baru-baru itu ya. Iya, seperti itu. Terus Pak kan berarti usia Jennifer maupun Jenisa itu kan berarti sudah Jennifer 20 tahun. 20 Iya. lebih ya, hampir 25 tahun ya. 25 tahun ya. Iya. Nah sekarang kalau dibandingin dulu dengan modal segitu ya Pak ya, kalau sekarang kira-kira produksi udah berapa Pak? Sehari atau sebulan gitu? Kalau untuk produksi satu bulan itu yang kemasan kecil itu sekitar 20.000 botol. 20.000 botol Ya, per bulan. bulan ya? Ya, 20.000. Itu yang kecil. Kalau yang besar sekitar 7.000 sampai 10.000. Ya. Yang besar tuh maksudnya yang sirup. Iya, yang sirup. Itu udah banyak sekali ya Pak ya. Berarti lapangan maksudnya tenaga kerja udah berapa orang Pak? Tenaga kerja ada 14. Oh, 14. Ya, 14. Keudag ya 14 sampai ribuan itu. Ya, kan kita ada pakai mesin. Hmm. Ya, pakai mesin itu. Jadi 14 orang. Iya, iya. Nah, kalau misalkan ini Pak, dari pemasaran mungkin Pak, Ya. pemasaran itu di kemana aja nih Pak, lokal Kuningan, ke provinsi, luar provinsi atau ke luar negeri Pak? Untuk sementara ini, memang sebelumnya ya, kita sebelum pandemi ini banyak kirim ke luar ya. Keluar Termasuk kota, keluar kota. Ya. Terus masuk masa pandemi 2 tahun, akhirnya semua juga shutdown, turun. Nah, sekarang kemarin sudah mulai kita garap lagi pasar-pasar yang di luar Kuningan, Jabotabek, Bandung. Ya sebenarnya waktu kemarin juga, waktu pandemi juga kita ada sih agen-agen yang di Jakarta, cuma kan yang biasanya seminggu sekali pesen kadang-kadang 2 bulan, gitu. 2 bulan, termasuk yang di Semarang, di Malang, terusnya Jawa Tengah, gitu. Itu seperti itu. di pemasaran. Kalau ke luar negeri, Ya, kita ke luar negeri kebetulan kita banyak prestasi ya. Ada prestasi tingkat nasional itu ada 3. Saya lupa 3 atau 4, terusnya regional. Kita juga ada 3, terusnya lokal itu ada 2. Itu jadi waktu itu kita peroleh penghargaan juga produk unggulan daerah. ya. Baik dari tingkat nasional. Produk inovasi. Terusnya ini juga ada UKM Pangan Award 2007. Ya. Itu juga nasional. Ada yang regional juga ada, tingkat provinsi sampai lokal. Nah, mungkin berangkat dari sana, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat juga ya, karena saya waktu itu juga ada langsung diajak pameran di luar negeri dari kementerian langsung, ya ada juga lewat dari provinsi, ya kita udah ke 7 negara pameran. Ya, saya pikir hitung-hitung tes market juga, gimana respon produk saya di luar negeri. Ya. Tapi memang ya alhamdulillah ya, responnya ada, cuma kita belum siap lah gitu. Kita ingin memperbaiki produk dulu, gitu. Karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi juga. Gitu. Oh gitu. Iya. Berarti memang penghargaan mah udah banyak ya Pak ya? Sudah, alhamdulillah sudah Nasional, banyak. Ya. internasional juga ya Pak ya? Alhamdulillah udah ya. Kita sempat pameran di Singapura, Malaysia sempat 2 kali.
MIHAS namanya, Malaysia International Halal Show. Jadi khusus produk-produk halal. Ya, ya. Singapura, terusnya ke Nanning, Cina, terus ke di Barcelona ada dokumentasinya semua gitu. Seperti itu. Terus Pak, kalau kan minuman jeruk nipis itu kan mungkin banyak ya, Ya. ragamnya lah gitu. Ya. Produk di luar daerah juga gitu kan. Atau memang ini mah khas Kuningan ya Pak ya, minuman ini? Bisa tergolong itu sih ya. Khas Di Kuningan daerah ya? lain nggak ada. Kalau ada juga mungkin bukan sifatnya apa ya, pasarnya regional atau nasional, cuman lokal hanya ini. Tapi yang setahu saya nggak ada sih di Pantai Nggak ada Kuningan ya? aja. Memang ini brand Kuningan ya, Dan khas Kuningan, Kuningan iya, ya. khas Kuningan gitu. Produk-produk itu. Terus Pak, kalau bicara ini Pak, kan tadi Jennifer mah perusahaan keluarga ya Pak ya. Kalau ini khusus Jenisa aja nih Pak. Dari 2004 perjalanan gitu sampai sekarang gitu ya. Nah, sempat ini nggak Pak, sempat apa ya istilahnya terseok-seok gitu kan. Itu kira-kira tahun berapa gitu kan Pak? Alhamdulillah kalau terseok-seok sih enggak ya. Mungkin ya karena memang pengalaman saya ya sebelumnya kerja di sana sini. Iya. Itu artinya kan ada proses yang sudah saya lalui gitu. Ya kalau misalnya mungkin penjualannya turun naik itu biasa gitu ya. Kalau ditipu sama bukan konsumen ya, saya mitra bisnis ada gitu ya. Itu mah kadang-kadang agak sulit gitu ya, tapi nilainya nggak seberapa karena kita udah dari awal mulai antisipasi dan kita juga sedikit banyak sudah punya gambaran-gambaran lah bagaimana tuh bisnis itu supaya kita nggak dibodohin ya, sama mitra bisnis kita gitu atau dengan konsumen dan lain-lain seperti itu. Ya artinya turun naik mah dialamin gitu ya, kan, dialamin. Cuman nggak sampai bruk bisa ya, gitu ya. Alhamdulillah nggak sampai down ya. Itu kita bicara di tahun-tahun standar ya, bukan tahun-tahun COVID. Kalau COVID itu Kalau COVID semua ya. Semua sektor ya. Gitu. Ini Pak, jadi mungkin dulu juga kalau nggak salah ya Pak ya, dulu itu kan Bapak pernah ini nih ditunjuk jadi direktur PDAU ya Pak ya. Itu kalau nggak salah tahun 2013 ya, 2013 ya. Waktu itu Ibu Uce kan ya yang ditunjuk. Nah, artinya kan dengan ditunjuk dan direktur PDAU artinya ada kepercayaan mungkin terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pak Ben selama ini gitu kan, sebelumnya gitu. Iya. Nah, waktu itu tapi di perjalanan ternyata mundur ya Pak. Berarti itu berapa tahun Pak menjabat direktur PDAU? Hampir 3 tahun. 3 tahun ya, hampir 3 tahunnya, 2 tahun setengah lebih lah. Gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak, kok kenapa bisa mundur Pak? Rada menarik kayaknya. Rada menarik. Mudah-mudahan ini bukan pertanyaan jebakan nih. Enggak. Ya sebenarnya sih gini ya. Awalnya saya ingin mencoba gitu ya. Iya. Untuk formasi waktu itu kan dibutuhkan untuk direktur utama ya. Ya banyak hal sih ya. Ya salah satunya saya berpikir ini adalah perusahaan daerah, punya masyarakat Kuningan gitu ya. Kenapa enggak gitu ya, kita mencoba ingin membangun Kuningan lewat perusahaan daerah gitu ya. Itu seperti itu. Kedua ya, satu sisi saya selama ini kan mengelola privat bisnis ya kan, bisnis pribadi gitu. Istilahnya saya pengen mencoba scale up gitu ya. Dari kemampuan saya gitu. Bisa nggak saya ngelola bisnis yang besar gitu ya. Saya makanya waktu itu saya coba gitu ya. Ya saya waktu itu nggak berpikir
di other side-nya ya. Ya saya makanya nothing tulus, saya semuanya ingin itu aja gitu. Saya juga waktu itu paham, saya bukan yang nggak ngerti gitu kan kondisi PDA saat itu. Kedua, saya juga tahu berapa honornya gitu ya. Kayaknya kalau saya nggak mau pusing mah nggak peduli, ya udah mendingan di usaha sendiri, bebas, saya nggak ada ngatur. Mungkin pendapatan saya lebih dari yang itu gitu. Cuma waktu itu saya ingin mencoba aja. Cuman dalam perjalanannya saya pikir banyak hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani, itu aja. Saya seorang pebisnis murni, bukan seorang politisi gitu kan. Jadi gitu ya. Jadi kita pengen kalau bisnis itu kan kita lebih kepada hal-hal yang apa ya, sifatnya memang jujur, kepercayaan, trust gitu ya. Kalau kita bicara bukannya itu nggak bagus gitu ya, itu memang sebenarnya sangat potensial banget kalau saja didukung semua stakeholder yang ada di Kuningan. Jadi tidak ada intrik-intrik lain gitu ya. Kadang-kadang ya begitulah, kita tahu semua lah kondisinya sampai sekarang juga. Iya, sekarang juga masih PLT nih Pak Direktur. Oh gitu ya. PDAU Saya nggak monitor tuh. Oh enggak, sekarang ya? Saya nggak monitor. Terlalu fokus. Ya kita udah itu bagian dari masa lalu. Kita udah fokus ke yang lain lah gitu. Jadi kemarin sempat kalau kemarin mah mundur atau dipecat ya, itu statusnya tuh. Kemarin. Kalau sebelumnya juga mundur kalau nggak salah. Jadi memang PDAU banyak yang apa ya, berhenti di tengah jalannya gitu ya Pak. Ya seharusnya hal seperti itu dievaluasi. Iya kan, sama owner lah gitu ya. Ada apa gitu. Kenapa bisa sampai istilahnya apa namanya, putus di tengah jalan. Semua juga harus jujur gitu kan ya. Ya saya pikir Pemda sudah bagus gitu. Kadang-kadang di luar itu yang kadang-kadang ya boleh dikatakan bukannya mendukung, tapi ya pun kalau bahasa kasar saya ngerecokin. Di luar itu ya? Iya, kayaknya kalau memang mau ini udah biarin aja, udah kasih kesempatan gitu, kasih kesempatan untuk ini. Ya bukannya saya sombong, ya saya aja dengan modal 3.800.000 bisa seperti ini. Gitu. Apalagi itu yang asetnya cukup besar gitu ya. Cuman sepertinya kita tidak diberi kesempatan gitu ya. Ya artinya untuk apa kita jadi bulan-bulanan, toh kita kesana juga ingin memperbaiki, ingin membantu gitu ya. Kan seperti itu sebenarnya tujuan saya. Kalau cuma sekedar cari buat bulanan ya mohon maaf, bukan saya sok-sokan ini. Dari pendapatan di rumah juga ya mungkin bisa berapa kali lipat gitu saya duduk manis di rumah. Ya, tapi ya begitulah perjalanannya. Kayaknya alhamdulillah setelah itu saya lepas di sana, saya sempat jadi tenaga ahli di Sumatera Selatan, di Padang, di Solok. Ya saya sampai waktu itu setahun setengah saya jadi tenaga ahli, karena di sana sumber daya alam dan sumber daya manusianya memang sudah bagus, perlu diberi sentuhan lagi. Pertambak kan Pak? Bukan. Di sana kan banyak juga apa namanya, sumber daya alamnya ya, masuk ada Jeruk Nipis, jeruk apa di sana itu kan Bukit Barisan tuh luas banget. Mungkin dari sana pernah itu juga pemerintah daerah sana juga informasinya di kementerian. Karena saya juga 2 tahun setengah jadi tenaga ahli di Kementerian Perindustrian. Jakarta. Mungkin informasi dari sana. Akhirnya waktu itu Pak Sekdanya dengan kepala dinas ke Jakarta, ke kementerian, muncul nama saya. Mereka izin ke wali kotanya mau ke Kuningan ketemu saya. Ya saya juga cukup kaget, saya pikir di Jakarta, di Bandung banyak orang lebih pintar dari saya, dia malah ke sini gitu. Ya mungkin karena ada irisan, potensi jeruk nipis di sana banyak, ya jeruk lemon banyak, itu kan kawasan Bukit Barisan. Ya, saya sempet ya jadi tenaga ahli sana. Bahkan salah satu mobil dinasnya Pak Wali Kota itu khusus buat saya, operasional di sana. Mobil khusus gitu kan? Itu dia gitu. Luar biasa. Pak Ben, tapi 1 tahun setengah ya Pak ya? Iya. Kenapa kontraknya habis atau gimana Pak? Ya mungkin kan masing-masing
pemerintah daerah punya kebijakan sendiri, atau mungkin Ya, itu ya, program, ya. Atau mungkin waktu itu kan penggantian wali kota. Oh. Kan masing-masing udah punya program apa, ya kan, program kerjanya apa, ya mungkin nggak ini terus. Ya waktunya juga ini agak ini juga saya. Sebenarnya fleksibel waktu itu. Silakan Pak Ben, sebulan mau berapa hari itu ya, tanggal berapa nanti saya siapin tiket, itu aja. Jadi udah fleksibel. Jadi saya memang dari awal seperti itu. Saya lah di sini ya punya usaha, nggak bisa saya selama sebulan di sana gitu. Oh Seperti gitu. itu. Karena memang ngatur waktu. Iya, itu seperti itu. Terus Pak, kalau lebih ke ini mungkin Pak, di Kuningan kan banyak nih Pak modelan Jennifer, Jenisa itu kan yang tadinya bukan produk apa-apa sekarang menjadi jadi makanan atau minuman khas Kuningan ya. gitu kan Ya. Pak. Nah, mungkin banyak juga kan produk yang lainnya Pak, kayak peyem gitu kan, tape gitu kan, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita ingin tahu pandangan Pak Ben terhadap perkembangan produk mungkin ya, perkembangan produk UKM khas Kuningan, Pak. Seperti apa Pak? Oke, kalau untuk produk Kuningan ya, yang saya amati dan saya lihat, saya juga kan dari 2004 sampai sekarang banyak ngebina pelaku usaha, ya kan. Saya juga ngebina beberapa komunitas. Saya pikir cukup bagus ya. Saya juga kadang-kadang misalnya kebetulan lagi traveling sama anak-anak keluarga gitu ya. Iya. Saya mengamati produk-produk di sana. Di Malang, di Batu, Semarang, ya, ke daerah Bandung, di mana. Ternyata memang kalau dari sisi rasanya itu Kuningan bagus-bagus. Cuma ya waktu itu ya, ini kan sebelum COVID saya lihat justru kemasannya kita yang kurang. Kesini memang sudah mulai ada perubahan ya sedikit-sedikit. Yang kemasan produk teman-teman Kuningan itu udah mulai bagus. Kalau di luar, di Malang tuh bagus, bagus gitu. Dia punya kemasannya, mungkin harga kemasannya lebih mahal, tapi itu daya tarik. Kalau terkait dengan merasa produk dan lain-lain, Kuningan sebenarnya nggak kalah. Gitu. Dan mungkin salah satunya juga ada supporting dari pemerintah daerahnya yang full speed. Ya, kadang-kadang kan ya saya juga keliling sih ya di Jawa Barat. Saya juga berapa kali di beberapa organisasi saya jadi ketua umum, jadi saya keliling. Ya tergantung pemerintah daerahnya sih. Kalau ngegenjotnya full speed, ya otomatis sektor pelaku usahanya juga di daerah tersebut atau kabupaten tersebut bagus juga. Gitu. Satu sisi ya si pelaku usahanya juga ya, artinya kita juga tidak boleh ketergantungan oleh pemerintah daerah ya. Kalau bisnis ya kan harus bisa mandiri gitu. Ya kalau memang ada peluang dan memang ada peluang dari pemerintah ya kita manfaatkan. Kalau nggak ada jangan menunggu gitu. Kadang-kadang kan pelaku usaha waduh mengandalkan ya, baik mengandalkan ini ada bantuan itu, wah itu mentalnya nanti cengeng gitu ya, kita nggak bisa mandiri, itu seperti itu. Iya, mungkin itu ya untuk saran masukan terhadap ya perkembangan UKM mungkin ya di Kuningan. Kebetulan Pak Ben juga udah sering ngebina gitu ya Pak ya. Sampai sekarang mungkin ya Pak ya. Sampai sekarang ya banyak juga sih ya, udah mungkin 1000 lah, 1000 lebih. 1000 UKM. Iya. Ya. Banyak juga ya. Dan itu beragam produk maksudnya. Ya, multi produk. Dan itu saya lakukan hampir apa ya, artinya modal sendiri ke sana sini. Mungkin karena ini ya, sebenarnya sih awalnya dari habit aja. Iya. Biasanya saya senang komunikasi dengan para pelaku usaha yang lain. Ya minimal kita tahu ya kan proses produksinya. Barangkali suatu saat kita juga pengen punya produk lain, kita bisa kombinasikan dari sana sini ilmu di lapangan gitu ya. Jadi ke sana sini saya pakai biaya sendiri. Gitu. Kadang-kadang ada pelaku usaha, "Pak, ini beli plastiknya di mana ini saya anterin ke Cirebon, ke Sanitas." Gitu ya. Itu nggak ada satupun yang istilahnya nggak hitungan lah istilahnya berapa ya. bayarannya nggak ada itu seperti itu, meskipun bukan kepala dinas ya Pak ya. Iya mestinya
Mestinya sih. Iya, iya, jangan diterusin Pak. Jangan diterusin. Pak, kembali ke itu mungkin Pak. Dari 3.800.000 ya Pak ya. Ya, Kan 2004 nilainya kalau kalau menurut saya sih nggak jauh-jauh banget sama yang sekarang ya, ya, inflasinya ya. ya, ya. 3 juta. Ya artinya kan nilai 3.800.000 itu mungkin sangat kecil ya Pak ya, tapi bisa seperti sekarang gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih Pak yang menjadi kiat-kiat mungkin untuk generasi atau masyarakat umum lainnya, para pelaku UKM? Kok bisa sih dari modal kecil itu bisa terus survive gitu kan, sampai bahkan membesar gitu Pak? Iya, memang mungkin awalnya dari yang masa muda ya. Saya banyak belajar, terus kerja juga di beberapa tempat. Ya, artinya dari sana saya banyak belajar gitu ya. Karena waktu itu saya berpikir gini, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Lebih baik kehilangan masa muda. Oh, ya, ya, ya. Artinya ini ya, anak-anak muda sekarang kan kadang senang nongkrong, ya kan di Tamko, di mana, nggak di daerah tapi di Jakarta juga. Kalau Jakarta mungkin di Monas, atau di Ancol, di mana ya nongkrong, nggak jelas gitu ya. Kalau saya waktu itu banyak belajar gitu. Ilmu banyak banget. Ilmu, ya, daripada kehilangan masa depan. Kalau masa depannya kita sudah kita raih, sok kita mau gaya anak muda juga bisa. Ya kan? Kasarnya gini, kalau saya sudah sukses, sok teman-teman saya yang seumuran dengan saya, di bawah saya, kita ngumpul di Tamkot 40 orang, saya bayarin semua. Bisa kita gaya muda. Nggak kehilangan ya. Itu seperti itu. Yang kedua memang kita harus bisnis. Bisnis itu harus fokus. Fokus ya. Selanjutnya juga ya kita pakai strategi. Saya waktu itu pola pendekatan bisnis saya pakai pendekatannya ABGCD, iya. ABC ya, terus ABC, ya G, ABG ya, ABGC, terus M. Iya. Nah, entah Pak, ABGC. A-nya itu yang perlu kita membangun jaringan itu, A-nya itu akademisi. Ya. Kayak saya juga kan ada kerjasama dengan Unpad, Unpas, IPB, ya. Dalam rangka apa? Ini ada manfaatnya enggak? Oh, ada. Dengan Unpas, dengan teknologi pangannya, Fakultas Teknologi Pangan. Oh, ya. Pada saat produk saya kurang bagus, rasanya kok kayak seperti ini. Karena di sana teman-teman saya, tolong dong cek, perbaiki nih. Itu kok bisa seperti ini. Gitu kan. Satu sisi ya kita juga beberapa perguruan tinggi juga sering ngadain kegiatan, ya pelatihan apa, kan kita ilmunya dapat. Ya, terkait dengan pembukuan, pemasaran, produksi. A-nya. B-nya itu bisnismen. Sesama pebisnis gitu kan. Sesama pebisnis itu mah umum ya. Ya, kalau bisnis sama bisnis ya. Walaupun ada juga B dengan G gitu. G-nya itu government. Oh, government. Ya. Government itu ya alhamdulillah saya juga banyak pameran di luar negeri itu kan difasilitasi kan. Ya, ada banyak. dari dinas provinsi, ada dari kementerian. Sehingga saya bisa pameran di luar negeri. Itu G. Banyak ya, kan, government ya. Ya. C-nya Community. komunitas. Kita kalau mau sukses kan banyak teman. Kita masuk komunitas. Oh. Iya. Ya, terusnya M. Money. Oh, bukan. M itu masuk kategori Kang Deden, media. Oh, media. Iya. Oh, dekat sama media. Ya, kalau media kan semua bisa terpromosikan semua. Ya kan, orang berani iklan di televisi sampai ukuran detik miliaran kan media itu. Seperti itu. Berangkat dari sana, ya ini kita semua kan kita jalin semua sesama pebisnis juga gitu ya. Ya alhamdulillah ya, insya Allah produk kita bisa banyak yang bantu promosikan, termasuk teman-teman juga, kan. Dari teman-teman kalangan akademisi, bisnismen, ya kan, media, komunitas, gitu kan. Jadi seperti itu. ABG, CM.
Itu pemirsa kiat-kiatnya. Berarti jangan harus dekat-dekat sama media ya, Pak ya. Iya, kalau dengan media kan kita produk kita bisa Iya, dipromokan dipromokan. gitu. Itu seperti itu. Siap lah. Itu mungkin Pak. Nggak kerasa sih ini waktunya sudah ini belum sholat duhur ya Pak ya. Ya, Nanti mungkin Pak kita Lanjut. sambung lagi. ini juga atur nuhun panampiana Pak. Iya. Kita ditampi di kediaman Pak Ben pemirsa di Ciawi. Ciawi. Di blok C7 bukan Ronaldo ya Pak ya. C7. Iya. Ronaldo ya. Agak mepet-mepet Ronaldo. Agak Ronaldo. Iya, ya ini produknya ini yang Nah, ini Jenisa, produknya iya. pemirsa ini Jenisa. ya, Ini di yang sirupnya ini. Toko oleh-oleh Kuningan juga banyak ya Pak ya. Ya hampir semua, termasuk Hampir Cirebon semua. hampir semua. Cirebon, Kuningan. Ini satu Yang ini siap minum, isi 3, ini sirup. isi 3 ya. Ya. Ini berapa sirup. harganya Pak segi isi 3 tuh Pak? Yang isi 3 ini 16.000. Oh, 3-nya. Iya. Oh, 16. Kalau ini Pak, sirup, ini sirup 25.000 per 25.000 botol, lebih gitu banyak ya. Ya. Dan kebetulan juga saya juga Apanya Pak? ada ya ini lain lagi kegiatan lagi yang kopi ini, kopi bene. Oh ya bisnis Iya. juga kopi pemirsa. Kita ada kopi Jadi, juga. Kopi Iya. Ben namanya Kopi ini. band ya di daerah Kuningan. Tempatnya di Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani. Iya. Jalan Ahmad Yani pemirsa itu di udah lama ya kopi Ben Udah itu? dari Kemarin- 2018. Oh, 2018. 2018. Kemarin juga kita ngopi di situ ya Pak. Iya. Sebetulnya pengen podcastnya di situ, cuman kemarin memang Iya waktunya ya Waktunya. kita waktunya kepotong lebaran puasa juga. Iya. Oke lah jodohnya di sini pemirsa. Iya. Itu mungkin Ya, sekali sama-sama ini terima hatur kasih nuhun Kang ya, Deden. Pak Ben, ya. Pemirsa, terima kasih nih atensinya. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.